apa saja jasa besar Nabi Muhammad kepada kehidupan kita. Ternyata jasa-jasa beliau dalam kehidupan kita itu sangat nyata. Setidaknya saya merangkumkan 6 hal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rasulullah lah yang memperkenalkan tauhid kepada kita sehingga kita menjadi bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Dulu kita animisme dinamisme, lalu kemudian Rasulullah memperkenalkan penyembahan kepada Tuhan yang Esa, Allahu Ahad. Yang kedua, membuat manusia ini lepas dari perbudakan, di mana kita tahu perbudakan antar manusia adalah hal yang lumrah sejak zaman dulu. Yang ketiga, hak hidup atas perempuan, yang mana kita tahu dulu bahwasanya perempuan itu, orang-orang Quraisy ketika punya anak dan lahir bayinya perempuan, yang dilakukan adalah menguburnya hidup-hidup. Yang keempat, kesetaraan antar ras, entah yang Arab ataupun yang Ajami, yang bukan Arab, semuanya mendapatkan perlakuan yang adil dan seksama dalam pandangan agama Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, toleransi berbasis kemanusiaan, dan yang keenam, keadilan berbasis hukum-hukum ilahiyah. Mari kita kupas 6 hal ini, yang mana dengan 6 hal ini kita akan terang benderang, ternyata jasa besar Nabi Muhammad hingga hari ini benar-benar masih dapat kita rasakan keberadaannya, dan masih benar-benar pantas untuk kita menyerahkan loyalitas yang total kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Universitas atau kampus paling tua di dunia itu didirikan oleh seorang perempuan dari Maghribi, dari Maroko. Eropa itu masih menganggap bahwa kalau ada wabah penyakit, kalau ada kejadian-kejadian seperti gempa, banjir, itu yang salah adalah karena perempuan. Bayangkan, Eropa terlambat mengenal apa yang mereka kenal dengan nama emansipasi wanita, kesetaraan gender. Mereka terlambat. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama dianggap sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing punya fitrahnya, masing-masing ada job desk-nya, masing-masing Kak Dinto mereka bertugas sesuai dengan fitrahnya. Seandainya putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya, aku sendiri akan berikan hukuman untuk. Jadi sebelum dunia modern mengenal istilah equality before the law, kesetaraan sebelum hukum, Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah meneladankan untuk kita semua. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan abdina Eka Dinto menyapa ajunan sedeje dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa tayyibin wa ashabihil ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kri Takmir Masjid Nur Aqsa Karinto dan juga seluruh jamaah Masjid Nur Aqsa, kita doakan semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat, seger waras, rezekinya semakin ngegas, hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP semuanya lunas. Santak ke lu nih kamu ngajak utang. Yang belum punya mantu segera mentas dapat jodoh. Dan semua hajat-hajat, cita-cita kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mumpung di majelis ilmu yang semacam ini, kita diharapkan memperbanyak doa-doa, afirmasi positif, harapan-harapan kebaikan, karena di majelis-majelis ilmu yang semacam ini ada sayap-sayap malaikat yang menaungi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menaungkan sayapnya di atas kepala orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna. Malaikat itu senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena Allah pun juga senang dan ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mungkin kita bertanya, mana kenapa kita tidak bisa melihat sayap-sayap malaikat? Ya, mata zahir kita tidak bisa melihatnya, tapi mata batin kita karena iman kepada Nabi Muhammad bisa mempercayai dan meyakini hal itu. Maka dari itu, insya Allah kita semua, Bapak Ibu semuanya istiqomah untuk talibul ilmi, menuntut ilmu, ilmu agama wabil khususnya, terutamanya di Masjid Nur Aqsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, malam hari ini kita tadi sudah bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Af'alul ibad, perbuatan yang kita para hamba-hamba Allah ini lakukan saat peringatan Maulid Nabi ini sebenarnya menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak lepas dari 4 hal. Jadi Kak Dinto, amaliyah dalam Maulid Nabi yang mengandung amalan-amalan kesolehan, Kak Dinto tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama ada bacaan Al-Quran. Yang kedua ada solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada biografi atau ada pri kehidupan Nabi Muhammad, atau ada ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Nabi Muhammad yang dikupas di dalamnya. Dan yang keempat berbagi makanan atau paling tidak berbagi wewangian. Yang mana kita tahu semua hal itu hukumnya adalah sunnah. Alhamdulillah. Dan juga kita tadi sangat syahdu, kita sangat rindu, kita sangat bahagia dan ridho dalam kemudian bersolawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka izinkan kami dalam hal ini untuk melengkapi penjelasan agar hati dan akal kita semakin pemantep Kak Dinto, pebunga ateh dalam memupuk loyalitas yang tanpa batas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa pantas sebenarnya Nabi Muhammad mendapatkan loyalitas kita? Seberapa hebat Nabi Muhammad untuk kemudian kita sebagai umatnya agung-agungkan, bangga-banggakan, rindu-rindukan? Seberapa besar jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupan kita? Izinkan pada kesempatan malam hari ini ba'da maghrib insya Allah sampai isya kita untuk mengupasnya. Insya Allah dengan kajian ini kita akan semakin melak. Apa betulnya melak ini kan sadar apa melak gitu. Semakin terak Pak, semakin melak. Ternyata tak rogi abdina sarang ajunan Kak Dinto rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyimpan kerinduan dan harapan kepada Nabi Muhammad, kemudian mengapresiasi dan dengan penuh loyalitas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat kita penting. Faedahnya tidak cuma untuk Nabi Muhammad, bahkan kembali kepada kita umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kembali untuknya 10 kali lipat ganda. Alhamdulillah. Kadipun apa Kak Dinto mak bisa demikian? Contoh Bu, Abdina alumni Tebu Ireng Jombang, Abdina pernah mendapatkan penjelasan dari almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid kan toh. Misalkan gelas ini Bu. Sebenarnya Nabi Muhammad Kak Dinto adalah pribadi yang penuh, gelasnya Kak Dinto sudah penuh dengan keselamatan, dengan kebarokahan, dengan rahmat, ampon full, penuh. Tanpa kita bersolawat, tanpa kita memuji-muji beliau, beliau itu sudah namanya Muhammad, orang yang terpuji. Ampun penuh dengan kemuliaan, dengan pujian, dengan kehormatan, dengan keselamatan dan sebagainya. Ibaratkan air udah penuh. Lalu kita sebagai umatnya bersolawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad sehingga air ini diisi terus Bu. Air ini diisi terus. Apa yang terjadi ketika sebuah gelas yang penuh terus diisi air, yang terjadi adalah bahasa Madura apa nih Kak? Kececer gitu. Ngaloap. Ngaloa. Itu ya pokoknya itu. Abina ke oke Madura kata apa lagi? Kita pati seken ya. Meluber. Tumpah-tumpah,
dan tumpahannya itulah kembali kepada kita umatnya yang rajin bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau kita bersolawat kepada, solawat itu juga kunci tauhid. Kenapa? Sehebat-hebatnya kita mengagungkan Nabi Muhammad, dalam bersolawat itu kita mintanya kepada siapa? Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Kita mintanya kepada Allah untuk Nabi Muhammad, pribadi beliau sudah penuh kemuliaan, keselamatan, dan meluber cipratannya itu kembali kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita kupas apa saja jasa besar Nabi Muhammad kepada kehidupan kita. Ya, kita tidak pernah berjumpa langsung. Ya, kita terpisah jarak dan waktu. Ya, kita bahkan beda bangsa, beda bahasa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata jasa-jasa beliau dalam kehidupan kita itu sangat nyata. Setidaknya saya merangkumkan 6 hal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rasulullah lah yang memperkenalkan tauhid kepada kita sehingga kita menjadi bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Dulu kita animisme, dinamisme. Lalu kemudian Rasulullah memperkenalkan penyembahan kepada Tuhan yang Esa. Allahu Ahad. Yang kedua, membuat manusia ini lepas dari perbudakan. Di mana kita tahu perbudakan antar manusia adalah hal yang lumrah sejak zaman dulu. Yang ketiga, hak hidup atas perempuan. Yang mana kita tahu dulu bahwasanya perempuan itu, orang-orang Quraisy ketika punya anak dan lahir bayinya perempuan, yang dilakukan adalah menguburnya hidup-hidup. Yang keempat, kesetaraan antar ras, entah itu yang Arab maupun yang Arab pating genah, ya, kayak gini-gini ini kayak saya ini kan, kalau Arab itu kan mancung, kalau seperti saya pesek berarti Arab pating genah gitu maksudnya. Jadi entah yang Arab ataupun yang Ajami, yang bukan Arab, semuanya mendapatkan perlakuan yang adil dan seksama dalam pandangan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, toleransi berbasis kemanusiaan, dan yang keenam, keadilan berbasis hukum-hukum ilahiyah. Mari kita kupas 6 hal ini, yang mana dengan 6 hal ini kita akan terang benderang, ternyata jasa besar Nabi Muhammad hingga hari ini benar-benar masih dapat kita rasakan keberadaannya, dan masih benar-benar pantas untuk kita menyerahkan loyalitas yang total kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentang tauhidullah, mengesakan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita tercinta, dulu kakek nenek moyang kita adalah penganut animisme dan dinamisme. Pun tidak jauh di mana Rasulullah lahir, yakni di Makkah, pada waktu itu penduduk Makkah disebutnya sebagai penduduk jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Bahkan diriwayatkan jumlah berhala di sekitaran Ka'bah bagaikan jumlah hari dalam 1 tahun. Banyak ongku Kak Dinto, Bu. Banyak berhala. Bahkan lebih konyol daripada itu, kadang mereka orang-orang Quraisy jahiliyah pada waktu itu sebelum pra-Islam, mereka membuat roti kan toh. Rotina bentuk-bentuk, kan beda semangken gi, roti saya macam bentuk lagi. Roti bentuk. Setelah itu roti yang dibentuk ini disembah. Setelah disembah, apa yang dilakukan? Kakan. Tuhannya dikakan, coba. Sampai sebegitu parahnya kita umat manusia menyimpang dari menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya, yang telah menciptakan kita. Waktu itu kita menjadi buta terhadap siapa Al-Khaliq, siapa zat yang menciptakan kita sebagai makhluknya. Singkat cerita, datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ji'ta bit tauhidi, ji'ta bil islami. Beliau datang membawa risalah tauhid, dan beliau datang membawa risalah Islam, mengenalkan kita bahwasannya sesungguhnya pencipta alam semesta raya ini dialah Allah yang Esa. Kul huwallahu ahad, Allahu as-somad. Ini hari-hari ini mungkin menjadi hal yang biasa. Kita udah paham Allah itu Esa, Ahad. Ma makna Ahad? Apa yang dimaksud dengan Ahad di sini? Esa itu tunggal. Kalau wahid, itsnain, salah, 1, 2, 3 masih berbilang. Tapi Tuhan itu sifatnya Ahad, Ahadun Ahad, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang menyerupai selain Dia.
Dan konsep ini, konsep tauhid ini merupakan asas daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang para cendekiawan menyebutnya itu sebagai monoteistik. Tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah bangunan, tidak menyembah patung, tapi semata-mata penyembahan kita kepada zat yang benar-benar asli telah menciptakan kita, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Hari-hari ini biasa, tapi bayangkan Pak Bu, dulu menyampaikan risalah bahwasanya Tuhan itu esa berat Bu, berongku. Engki apa engki? Bayangkan ketika turun ayat kul mengandung fi'il amr, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada kau punya umat. Nabi tidak boleh memendam ayat ini, tidak boleh menyimpan ayat ini. Wajib bagi beliau untuk tabligh, menyampaikan kepada umat. Allahu ahad, dialah Allah yang esa. Mon sampai akin ke orang Indonesia, alhamdulillah, oning pun kepi. Tapi ini disampaikan kepada masyarakat yang pada waktu itu menyembah berhala. Kaget orang-orang Quraisy, Pak Bu, ya Muhammad, hal sataj'alu alihatan ilahu wahid. Hei Muhammad, kau kok aneh sekali. Bagaimana kau jadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak, alihah dalam bentuk jamak, kau cuma jadikan menjadi satu Tuhan, itu pun tidak berwujud. Orang-orang Quraisy keheranan, bahkan menganggap aneh terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai anehnya, dan orang-orang Quraisy jahiliyah tidak suka dengan ajaran tauhid ini, mereka itu sampai menyiksa atau mengganggu siapapun yang mengemban risalah tauhid ini. Di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal, seorang budak dari Habasyah yang kemudian karena masuk Islam, dia dimarahi oleh bosnya, oleh tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf, diseret ke padang pasir yang panas, disiksa, ditimpuk dengan batu panas. Dia hanya mengatakan ahadun ahad, dialah Allah yang esa. Bilal yang sebagai budak, hakikatnya jiwanya telah merdeka ketika dia telah berketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak lagi menyembah siapa-siapa kecuali zat yang menciptakannya, yakni Allahu Rabbul Alamin. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, lepas dari perbudakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbudakan Kak Dintoh adalah hal yang lazim, adalah hal yang lumrah sejak zaman dulu. Dan ini hebatnya, memang ketika Islam datang tidak langsung diharamkan yang namanya perbudakan. Sobung dalilah dilarang memperbudak, tidak ada. Tapi spirit Islam datang ke muka bumi ini yang secara otomatis membuat manusia ini enggan, tidak suka lagi dengan perbudakan. Apa contohnya? Contoh. Rasulullah menyamakan antara tuan maupun budak di dalam sholat. Kalau sudah sholat, barisan para tuan-tuan, tuan tanah, tuan yang punya banyak karyawan dan sebagainya, para bos-bos, dengan para budak-budak, dengan karangan atas, dengan kalangan bawah, softnya sama. Itu berat, Pak. Ya kalau zaman sekarang kita sudah mengenal dengan yang namanya kesetaraan, kita sudah mengenal. Tapi zaman itu hal yang aneh. Bahkan sebagian riwayat menyatakan, ketika ada seorang budak yang telah lebih dulu masuk Islam dan kemudian menyusul tuannya kemudian masuk Islam, yang jadi imam sholat itu budaknya, makmumnya adalah tuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang-orang Quraisy jahiliyah kaget, ajaran apa ini? Ini ajaran macam apa? Kok bisa budak bisa ditempatkan lebih utama daripada tuan dan sebagainya. Contoh yang berikutnya, bahwa ajaran Islam ini mengikis perbudakan secara perlahan-lahan, sehingga alhamdulillah dunia modern hari ini lepas dari era perbudakan sebagaimana zaman terdahulu. Di dalam Islam beberapa kafarat, beberapa penebusan dosa dan hukuman itu bisa ditebusnya, diantaranya dengan memerdekakan budak. Sehingga orang-orang Islam ini punya semangat. Wah, kantor pun mualik kan tuh. Lanjut. Oh, Engki. Saya agak percepat biar nuntut waktu Isa Ki. Untuk kemudian
membebaskan budak orang-orang Islam banyak. Kenapa? Bodoh melanggar syariat, bebaskan budak. Budak itu mahal, Pak, Bu. Kalau dikurskan hari ini itu sekitar 1 sampai 2 miliar harganya. Tapi ketika berbuat dosa, berbuat salah, ada pelanggaran, bebaskan budak. Ada pelanggaran, bebaskan budak dan sebagainya. Sehingga lama-lama umat Islam, kaum beriman ini membebaskan budak-budak yang dimilikinya. Nah, lama-lama tanpa diharamkan, tanpa kemudian dilarang keras, budaya perbudakan otomatis telah hilang, dan itu adalah ajaran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, poin yang ketiga, yakni hak hidup perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk kelas 2. Bahkan ketika di dunia Islam, universitas atau kampus paling tua di dunia itu didirikan oleh seorang perempuan dari Maghribi, dari Maroko. Eropa itu masih menganggap bahwa kalau ada wabah penyakit, kalau ada kejadian-kejadian seperti gempa, banjir, itu yang salah adalah karena perempuan. Bayangkan, Eropa terlambat mengenal apa yang mereka kenal dengan nama emansipasi wanita, kesetaraan gender. Mereka terlambat. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama dianggap sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing punya fitrahnya, masing-masing ada job desk-nya, masing-masing Kak Dinto mereka bertugasnya sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki dengan kekuatan fisiknya, dominan logikanya, mencari nafkah di luar rumah, berpetualang dan sebagainya. Perempuan dengan fitrah kelembutannya, ummun warabbatul bait, menjaga rumah sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Sejak jauh-jauh hari, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, fastausu bin nisa'i khairon. Aku wasiatkan kepada kalian, jaga para wanita itu baik-baik. Bayangkan Mbak Bu, 1400 lebih tahun yang lalu Rasulullah ampun adebu Kak Dinto. Sementara Eropa itu masih neka mak bude wabah Covid neka mak bude wabah Black Death. Waktu itu tidak ada Covid zaman, namanya Black Death. Wabah hitam yang membuat orang-orang Eropa ini gampang mati, gampang sakit. Yang disalahkan siapa? Ini ibu-ibu ini, tukang sihir ini emak-emak ini yang tukang rumpi ini. Akhirnya kena Black Death dan sebagainya. Coba Bu, saya pengen tanya Bu, jadi warga kelas 2 selalu disalah-salahkan, nyaman apa tak nyaman Bu? Lantas siapa yang hari ini sangat berjasa membuat ibu-ibu dengan cantiknya bisa berhijab, berkerudung, bisa bebas ke masjid tempat ibadah, bisa pergi kemudian ke pasar, mengurus rumah tangga, belanja, memasak. Itu semua adalah ajaran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tanpa ajaran Nabi Muhammad, maka niscaya perempuan akan senantiasa terus termarginalkan. Perempuan terus akan dianggap sebagai warga negara kelas 2 dan sebagainya. Maka pantas dan layak kita terus mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu cukup? Belum cukup. Ternyata itu baru separuhnya. Yang keempat, kesetaraan ras dan golongan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal adanya rasisme. Rasis. Orang yang beranggapan bahwa pokoknya suku Nagula, pokoknya bangsa Nagula yang paling utama. Di antaranya siapa? Adolf Hitler. Dia menyemangati orang-orang Jerman, kita ini bangsa Arya. Kitalah yang, makanya kan gogo orang Jerman kan lagi. Makanya naturalisasi ranking Indonesia bal-balan Kak Dinto mereka banyak ngalak montak Londo, montak Belanda, Jerman. Kenapa? Gogo orang dia motivasi. Kita ini gogo. Kita ini kulit putih. Mata kita biru, kita adalah bangsa yang paling hebat dan sebagainya, dan dia menghalalkan, menganggap rendah, bahkan membunuh, menjajah, menjarah bangsa-bangsa yang lainnya. Begitu pula di Italia, Benito Mussolini, di Jepang dan sebagainya. Masing-masing mengunggulkan rasnya sendiri. Tapi kemudian ajaran Nabi Muhammad SAW memposisikan setara semua manusia sebagai hamba, apapun ras dan golongannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam satu sabda beliau yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sampun adzan belum? Ya. La
La fadla li arabi wala ila ajami ila bittaqwa. Tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan atas orang-orang Arab maupun orang-orang yang bukan Arab kecuali dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat para immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin, ada yang dari Arab, alhamdulillah, ada yang dari Persia, ada yang suku Quraisy, ada yang kemudian suku-suku yang lainnya, baik imam 4 mazhab maupun imam-imam lain sepanjang sejarah ulama-ulama kaum muslimin, apapun ras, suku dan golongannya, selama dia bertakwa kepada Allah, alim dengan keilmuannya, maka dia mendapatkan kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita mengenal hal ini di dunia modern, sementara ini adalah hasil ajaran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyona izin Pak Kang. Biasanya kadipun apa Kak Dinto? Lanjutakin azan apa pelanjut biasana? Biasanya pelanjut. Insyaallah tak abid ki. Engki. Oh saya Kak Dinto, saya. Saya kan toh. Azan semangken apa ada? Oh belum. Baik. Ini baik. Kesetaraan ras. Jadi kemudian kita hari ini menjadi biasa hidup. Bada saya orang Arab, engki Kak Dinto engak saya Lukman Arab asli kan toh. Mon gula Arab pating genah. Gula nega peseng nega Arab pating genah. Bada saya Cina, bada saya Cindu, Cina Indo engki. Bada saya Manja, Madura Jawa dan sebagainya. Itu semua kita diciptakan qabaila li ta'arafu, berkobilah-kobilah untuk saling mengenal antar budaya. Alhamdulillah. Orang-orang baru, orang-orang Eropa baru mengenal itu. Mereka ada mata kuliah namanya cross cultural understanding. Baru abad-abad terakhir ini. Padahal dalam ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad, pun abid ini adalah asas ajaran untuk memandang sama umat manusia, berbuat baik kepada semua suku, ras dan golongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya, jasa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dunia modern dan kepada kehidupan kita hari ini, yakni toleransi berbasis kemanusiaan. Apa azan kada saya nyaman ki? Saya. Thank you. Kita mendengarkan azan Isya sejenak. Thank you. Mohon izin kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Toleransi berbasis kemanusiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita dalam Islam diajari akidah. Bab akidah bahwasannya inna dinna indallahil Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dengan penuh keyakinan kita diajari Islam agama yang benar, agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu diingat di saat yang sama justru dengan keyakinan itu pula kita diajarkan untuk memandang, melihat dan berbuat adil kepada kaum-kaum yang di luar Islam. Alhamdulillah. Kita cek dalam kitab Fiqh Sirah Dirasat Minhajiyah Ilmiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, disebutkan bahwasannya dahulu sempat terjadi percekcokan antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani Bani Najran di Madinah. Percekcokan Kak Dinto. Di tengah sebenarnya percekcokannya urusan pasar, urusannya biasa, urusan manusiawi. Tapi kadang ada yang bawa agama kan toh. Gula muslim kan toh. Umpian kan benih muslim dan sebagainya. Wah, terus berlanjut sampai percekcokan ini sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau turun langsung dan menjumpai mereka yang sedang cekcok, dan kemudian beliau bersabda, "Man adza dzinmiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti ahlu zimmah. Kadipun apa Kak Dinto ahlu zimmah? Yakni orang-orang yang bukan muslim tapi mereka mau hidup damai, adil, setara dengan kita yang kaum muslimin. Tidak mengganggu kita, tidak nyala-nyala. Apa nyala-nyala Kak Dinto turun kan? Tak gebei perkara dengan umat Islam dan sebagainya. Dilarang untuk menyakiti mereka. Menyakiti ahlu zimmah, orang non muslim yang
tidak menyakiti umat Islam, maka itu sama saja dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, beliau menjaminkan dirinya untuk non-muslim demi apa? Demi bermasyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Alhamdulillah. Sebagian riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya dalam satu peperangan ada seorang muslim yang membunuh orang non-muslim karena dia bukan muslim, jadi karena agamanya, bukan karena kedzolimannya atau bukan karena pelanggarannya dan sebagainya. Maka beliau bersabda, man qatala dhinmiyan fa ana khosmuh. Barang siapa yang membunuh ahlu zimmah, menghilangkan nyawa non muslim yang tidak bersalah, fa ana khosmuh, aku akan jadi saksi, akan belain, akan membela orang yang muslim tadi. Otomatis ini membuat kaum muslimin hati-hati. Oh, ternyata meskipun kita meyakini dengan akidah yang kokoh bahwa Islam agama yang benar, tapi justru keyakinan yang sama, kita memandang umat pemeluk agama lain dengan pandangan rahmat, dengan pandangan yang adil, dengan toleransi berbasis kemanusiaan. Alhamdulillah. Ini berat, Pak. Secara teori nampak ringan secara teori. Hari ini dunia modern, peradaban modern hari ini mewujudkan itu berat, Pak. Dan ajaran ini sudah ribuan tahun yang lalu diasaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari-hari ini kita sudah mulai bisa merasakannya. Oh, berarti engki kita kenapa? Mon Islam pergi ke masjid, mon Kristen pergi ke gereja, tak usah ganggu. Mon Hindu pergi ke pura, tak usah ganggu, tidak usah saling mencampuri, saling menghargai dan sebagainya. Itu nampak sederhana, tapi hakikatnya itu bukan perjuangan yang mudah, dan lagi-lagi itu adalah jasa besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, yang terakhir, jasa besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keadilan berbasis hukum-hukum ilahiyah. Pak, Bu, kula pengen tanya, biasanya orang dalam itu relatif aman apa tak aman? Aman. Mon ada Buna Gus Ikdam kan tuh dekingan pusat. Orang mon dekingan pusat tuh aman, insyaallah. Tapi Pak, Bu, masya Allah, bayangkan orang yang tadi kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, yakni Nabi Muhammad, itu bahkan merelakan kehormatannya, merelakan anaknya jika memang bersalah untuk dihukum. Kan itu mereka beda satu riwayat dalam Ar-Rahiqul Makhtum, salah satu kitab sirah. Disebutkan bahwa suatu ketika patroli ronda kaum muslimin di Madinah menangkap sebuah maling. Sebuah maling, apa lagi? Seorang maling, sebuah maling kan. Bahasa Sunda maling apa? Maling. Nah, ronda di Madinah kan itu menangkap seorang maling. Setelah diteliti, diinterogasi macam-macam, ternyata maling Kak Dinto berasal dari Bani Mad'un. Bani Mad'un ini salah satu kabilah yang sangat terhormat di dunia Arab. Kanto bener kabilah sembarangan ya kan? Bener orang yang sembarangan ya kan? Bani Mad'un. Siapa sih bengal hukum Bani Mad'un? Tak bengal. Singkat cerita, para sahabat yang ronda diantaranya adalah Osama bin Zaid, yang nanti meskipun usianya masih muda, tapi Osama ini jadi panglimanya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang ronda, ada Osama bin Zaid diantaranya bilang gini, udah deh, coba Nabi Muhammad di lobi untuk meringankan hukuman buat Bani Mad'un. Siapa yang akan menghadap Nabi? Kan yang paling muda di sini Osama. Udah Osama, kamu aja yang menghadap Rasulullah SAW untuk melakukan lobby agar tidak lagi menghukum orang yang terhormat tadi. Singkat cerita, Osama bin Zaid, Pak, Bu, Kak Dinto neka Osama bin Zaid bener Osama bin Laden beda. Osama bin Zaid Kak Dinto sahabat sighar, sahabat yang sejak masih kecil ingin berjihad sama Nabi Muhammad, tapi nggak boleh sama Nabi Muhammad, tidak boleh ikut. Bahkan dia menangis karena masih kecil, ingin jihad, tidak boleh ikut, dia menangis. Gitu. Singkat cerita, Osama mengetok-ngetok pintu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka pintunya, dengan wajah berbinar-binar Rasulullah menyambutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu Osama bersaksi, demi Allah, aku melihat wajah beliau lebih terang benderang daripada matahari.
Makanya kan kemudian dalam riwayat-riwayat dalam salat-salat itu kan anta samsun, anta badarun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan. Seperti itu Usamah melihat wajah Nabi Muhammad dalam menyambutnya, penuh kehangatan, penuh semangat, penuh cinta. Singkat cerita bertemu, basa-basi biasa kan, ngobrol dulu, ngobrol, sampailah kepada inti persoalan. Apa tadi inti persoalannya? Melobi meringankan hukum. Ya Rasulullah, tadi malam saat kami ronda, kami menangkap seorang pencuri yang dia adalah bagian dari Bani Maz'un. Wahai Rasulullah, adakah keringanan hukuman untuknya? Ini kaget nih Pak. Yang tadi wajah Rasulullah berbinar-binar, yang tadi wajah Rasulullah berbahagia, gembira, terang bagaikan matahari, tiba-tiba wajahnya merah bermuram durja, Pak. Berubah terus. Artinya apa? Artinya itu Rasulullah sedang marah, duka Kak Dinta Rasulullah. Langsung seketika itu beliau bersabda, ya Usamah, lau saraqat Fatimatu binta laqattu yadaha. Wahai Usamah, jangankan tokoh macam-macam dan sebagainya, seandainya putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya, aku sendiri akan berikan hukuman untuknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sebelum dunia modern mengenal istilah equality before the law, kesetaraan sebelum hukum, Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah meneladankan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kalau begitu sebagai penutup kesimpulannya, Abdina pengen tanya Pak Bu, kira-kira jasa besar Nabi Muhammad untuk kita semua rajin apa raja ongku? Raja ongku. Kira-kira kita semakin rindu, semakin cinta napanten kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak salah kita khusyuk, kita rindu bersolawat, kita benar-benar kangen, benar-benar loyal kepada Nabi Muhammad. Insya Allah nanti di akhirat loyalitas itu akan dibalas kembali, sebagaimana Rasulullah pun juga telah loyal dalam membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih islami. Alhamdulillah. Demikian insya Allah cukup. Saya Abdina sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila Abdina ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.